Alhamdulillah akhirnya kita ngelewatin jalanan ini. Lihat, tadi kita macet-macetan di sana dan ke bawahnya tuh tinggi banget ternyata ya. Ini sih, wah, 30 meter ada ini tingginya. Halo semuanya, jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Harapan Indah dari Takengon menuju ke Medan. Merupakan pertama kalinya aku naik bus dari Takengon menuju ke Medan. Juga ini adalah bus satu-satunya pada saat video ini dibuat, yaitu tanggal 7 Januari 2026 yang beroperasi di rute Takengon Medan. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di part 1 kemarin kita udah bahas detail bus yang akan mengantarkan aku ini dari Takengon menuju ke Medan. Buat yang sudah nonton part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Nah, jadi ini aku cek Google Maps, ini kita malah disuruhnya lewat jalur KKA. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dari Takengon menuju ke Medan, atau ini sementara aku ke Biren dulu ya, itu ada dua jalur, yaitu ada via Biren atau langsung ke arah Biren, atau via KKA. Nah, muncul kan, ini jadi dua nih. Jadi ada dua jalur ini teman-teman yang bisa dilalui untuk menuju ke Biren. Nah, kemarin sih kita lewat KKA ya pada saat bawa mobil, tapi nggak tahu nih kalau untuk Harapan Indah dia lewat mana. Di sebelah kiri kita sekarang merupakan runway Bandara Rembele Takengon. Ini merupakan bandara yang dioperasikan hanya beberapa hari seminggu aja ya, karena hanya ada dua pesawat atau maskapai setauku ya, yaitu ada Wings Air dan juga ada Susi Air. Itu dia berangkatnya juga nggak setiap hari, jadi kayak seminggu tuh cuma 3 hari gitu loh adanya dari Takengon menuju ke Medan. Tiketnya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 juta. Nah, ini jalanan di depan kita tuh segini doang jalanannya tuh teman-teman. Jadi ini kalau papasan sama mobil kecil sekalipun, ini harus turun dari aspal sedikit. Nah, nggak tahu ya ini jalan regulernya atau ini kita lagi memang cari jalan alternatif nih. Oh, ini dia nih pintu masuknya dari Bandara Rembele. Nah, lu, ini kok jalannya tiba-tiba hilang ini. Aspalnya berubah jadi jalanan kayak gini. Dan kalau dilihat di maps, itu jalannya udah habis, teman-teman. Jadi kita ngelewatin jalanan yang bahkan di maps tuh tidak ada. Tuh, mapsnya tuh nggak lewat sini gitu. Jadi kayak ini jalanan bahkan Google Maps aja belum ada ini ya. Wah, ini sih sepertinya memang bukan jalan regulernya dari bus ya teman-teman. Ini jalur alternatif sih ini. Karena bahkan di Google Maps aja belum ada dan ini jalanannya rusak ya, belum aspal tentunya. Tuh, sebelah kirinya masih pohon-pohon. Nah, coba kalau dilihat di Google Maps seperti ini. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini ada di samping Bandara Rembele, samping runway-nya tuh. Seperti ini jalan. Wih, nanjak banget dong. Ini di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi aslinya ini nanjak banget. Wah, ini bener-bener Harapan Indah luar biasa sih. Dia mengoperasikan bus dengan kondisi jalan yang belum menentu, melewati jalanan-jalanan yang seperti ini yang beresiko sekali. Ini bumper depan atau belakang kena sini, karena dia belum aspal. Semakin dalam lagi, ini makin nggak kelihatan ada jalan sama sekali. Jadi kayak ngelewatin tengah-tengah perhutanan gitu teman-teman. Wih, luar biasa ya. Ini alternatif, nggak tahu ya. Ini alternatifnya memang sudah ada lama atau memang baru dibuat atau dibuka jalur ini ketika daerah sini terkena dampak bencana juga. Tuh ya, bisa dilihat di kiri kanannya tuh kayak baru digeser-geser gitu loh tanahnya teman-teman. Ya, bahkan Google aja itu belum ke sini untuk update petanya di Google Maps. Nah, lihat, di depan kita tuh sungai dong. Wah, ini beneran jalan yang baru dibuka kayaknya teman-teman. Itu aliran sungai itu, aliran kali. Terus ada tenda ya. Kita tuh akan sering menemukan tenda seperti ini. Tuh, wow, bener-bener berani sekali memang bus Harapan Indah ini. Tuh. Oh, di sebelah kiri ada rumah-rumah, tapi kayaknya itu setengah rumahnya itu tertutup oleh tanah ya.
Wah, teman-teman, ini kalau hujan kayaknya sih aliran sungai ini airnya akan naik juga sih ke jalanan yang kita lewati. Dan aku juga kurang paham, ini kita lewat sini untuk menyeberangi aliran sungai atau jembatan putus yang mana nih. Aku juga belum tahu nih, teman-teman. Tuh, ini luas loh sungainya ini, ya. Karena sekarang mungkin lagi surut aja, dan sekarang ini kita nanjak banget, nanjak banget. Di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi ini nanjak banget. Dan wah, ini dia akhirnya. Ini jalan utama, teman-teman. Oh, itu tuh. Oh, ini yang videonya viral itu, yang jalanannya jatuh ke bawah, tapi orang-orang tuh kayak lambat larinya gitu loh. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini nih videonya nih. Ternyata kita ngelewatin jalanan ini dong. Ternyata di sini tuh tempatnya ya. Di Bener Meriah. Jadi Bener Meriah itu luas ya, teman-teman. Wah, ini tadi sebelah kirinya pemukiman, tapi ini tersapu oleh aliran air ya. Belum jauh dari tempat pertama kali kita nyebrangin sungai, ini kita nyebrangin sungai lagi dong. Tapi ini masih ada jembatannya. Namun ini jembatannya masih jembatan darurat yang di sebelah kiri. Jadi hanya untuk sepeda motor dan juga kendaraan. Itu ada tulisannya di bawah berapa ton itu ya. Jadi yang di atas sekian ton itu, oh 15 ton. Jadi yang di atas 15 ton itu nggak boleh lewat jembatannya. Jadi harus lewat bagian bawah atau nyebrangin sungai. Ini dia kedua kalinya kita menyeberangi sungai, tapi ini bener-bener sungai yang airnya kita lewati. Tuh, wah, pertama kalinya naik bus nyebrangin aliran air sungai. Tuh, jadi ada dua jalur ternyata ya, yang sebelah sana dan sebelah kanan. Kita yang sebelah kanan yang bener-bener lewatin aliran air. Ini kalau hujan deras sih udah pasti nggak bisa lewat ini bis. Udah pasti nggak bisa lewat. Karena kita bener-bener nyebrangin aliran air sungai. Tuh, ini kita nanjak. Nah, tinggi nanjak ya, teman-teman. Tuh, inilah jembatannya tuh hilang. Tuh, itu jalanan aspalnya tuh di sebelah sana tuh. Tuh, jauh sekali jalanan aspalnya atau bekas jembatannya itu. Wow, dan ini sempit ya. Harus bergantian lewatnya. Nggak bisa tuh itu jalanannya tuh, aspalnya tuh. Ya ampun, itu jembatan aslinya ternyata di sini ya, lurusannya. Jauh sekali kita muternya. Ketiga kalinya kita bertemu dengan jembatan putus. Wah, tapi ini ngeri banget, teman-teman. Sebelah kirinya tinggi banget dan ini tidak ada pembatasnya sama sekali. Terus juga kita cukup mepet ini dengan sebelah kirinya ini. Mungkin cuman jaraknya nggak ada 1 meter dan aduh, papasan dengan mobil di depan. Sebelah kiri kita langsung sungai yang tingginya mungkin lebih dari 20 meter. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, ini semoga kuat ya jalanannya dengan beban bus ini. Ya ampun, ayo Bapak Innova ke kiri sedikit Pak. Bapak kirinya itu nggak ada apa-apa. Kita kirinya ini sungai nih, dalam ini ya. Nah, Bapak yang bergerak Pak. Nah, kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa kiri lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ini perjalanan paling mendebarkan seumur hidup naik bus. Ini perjalanan paling mendebarkan karena sebelah kirinya seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman mungkin nggak tahu ya, ini sebelah kirinya ini tadinya jalan yang masih lebar, tapi ya jatuh ke sungai jalanannya. Dan ini kan berarti kan dia rentan sekali ya, apalagi dengan kita beban bus seperti ini berat.
Astagfirullahaladzim. Ayo, ayo cepat lewat. Ayo, kita bisa lewat, kita bisa lewat, kita bisa lewat. Waduh, di depan lebih sempit lagi dong. Lebih besar lagi yang tanah atau jalan jatuhnya tuh. Nah, jadi harus gantian. Oke, jadi ini dia teman-teman jembatannya ya. Tapi itu sudah tidak bisa dilewati lagi jembatannya. Seperti biasa kalau jembatannya tidak bisa dilewati, ini jalan daruratnya atau jalan alternatifnya itu pasti turunan dan melewati aliran sungainya. Jadi kemarin ini nih, jembatan ini kayaknya ya yang paling parah yang bikin jalannya itu terputus dari Biren ke Takengon. Nah ini, kita turunan, kita benar-benar menyeberangi aliran sungainya. Dan ini harus di stop nih dari ujungnya. Karena untuk bus ini hanya bisa lewat satu arah saja, nggak bisa berlawanan kayak gini. Jadi harus di stop dari ujungnya nih. Aduh, kok ada yang lewat lagi? Harusnya udah di stop itu dari ujung itu. Nggak bisa, ini mobil harus mundur. Kita kalau bus nih nggak bisa mundur karena di belakang kita udah rame. Nah, ayo Pak, mundur dulu sedikit Pak. Nggak bisa ini Pak, nggak bisa belok Pak. Haluannya nggak dapat. Mundur dulu. Karena udah di stop pasti dari ujung sama krunya ya, sama kondektur. Oke, jadi ini mobil terakhir ya. Terima kasih Bapak sudah mau minggir-minggir. Ini juga Bapak sudah mau mundur-mundur ya. Ini si Bapak Avanza yang tadi dari paling depan ya. Plat Medan, terima kasih Bapak sudah mundur. Ini juga Bapak Innova plat BL sudah mundur jauh ya. Jadi ya harus seperti itu teman-teman. Karena untuk bus di belakang kita juga udah rame. Jadi kita nggak bisa mundur gitu. Dan kita kalau lihat di sebelah kiri, teman-teman bayangin ya, tadi tuh kita di sana tuh, di atas sana tadi kita, ya berhenti di atas sana, teman-teman bisa lihat itu di sebelah kirinya dan ke bawahnya setinggi apa ya. Ini 30 meter sih lebih nih, tuh, dan tidak ada pembatas, tanah-tanah aja seperti itu. Dan lihat itu aspal, ada yang tinggal aspalnya doang, nggak ada penyangga tanahnya tuh. Ya ampun, tadi kita lewat situ dong. Alhamdulillah masih diberi keselamatan, diberi kelancaran pada perjalanan kali ini. Nggak tahu ya di depan apakah ada tempat seperti ini lagi. Dan kayaknya ini adalah tempat yang terparah kayaknya. Itulah kenapa jadwal bus Harapan Indah ini dimajukan supaya ketika lewat jalan ini itu masih terang seperti sekarang gitu. Karena biasanya lewat sini kan sekitar jam 9 atau jam 10 malam ya, yang mana itu gelap dan tidak kelihatan. Makanya dimajukan untuk jadwal keberangkatannya jam 4 sore. Jadi lewat sini masih terang.
Ternyata kita melewati satu jalanan lagi, tapi nggak tahu ya kalau yang ini tadinya ada jembatan atau tidak. Sepertinya kalau ini tidak ada jembatan ya, memang jalanannya aja di sebelah kiri yang menghilang gitu jalanannya ya. Tapi untuk aksesnya nggak separah yang tadi yang kita harus ke aliran sungai dulu, enggak. Ini tetap di jalanan, cuma memang jalanannya jadi menyempit karena mungkin berapa persen jalanannya itu jatuh ke bawah, tapi tetap gantian lewatnya nih, nggak bisa dua arah sekaligus ya. Nah, ini kayaknya nih terakhir teman-teman. Ini kita udah di perbatasan Kabupaten Benar Meriah ya. Jadi sudah mau keluar dari Kabupaten Benar Meriah. Ini ada satu jalanan lagi yang kayaknya nih kita nyebrang aliran sungai lagi deh. Karena tadi dibuka tutup sama warga. Dan di sini tuh benar-benar gelap teman-teman. Tadi beberapa kilometer lalu kita menemukan jalanan yang ramai gitu ya. Tapi sekarang kita ke jalanan yang sepi lagi dan uh ini masih tanah dan bebatuan. Kayaknya ini jalur alternatif ya. Bukan jalur yang biasa dilewati. Di sebelah kiri ini juga sungai tuh. Mungkin ini kedalamannya sekitar 5 sampai dengan 10 meter ya, nggak terlalu dalam tapi bebatuan semua di sebelah kirinya. Tuh, jadi kiri bebatuan, di depan kita juga tanah dan bebatuan. Jadi ini bisa dipastikan bukan jalan utama ini. Ini jalan alternatif. Karena kalau aku nggak bisa lihat Google Maps ya karena di sini tidak ada sinyal, tidak ada listrik juga sekarang ini di tempat kita sekarang. Tuh, bebatuan semuanya dan ini buka tutup tentunya ya. Tidak bisa dilewati oleh dua arah sekaligus. Jadi ada warga yang mengatur buka tutupnya seperti ini. Akhirnya jalanannya aspal yang bagus lagi teman-teman, tapi ini tetap jalannya sempit. Kayaknya memang ini bukan, waduh ada truk terperosok di situ. Kayaknya ini memang bukan jalan utama dan dari tadi ya kita mungkin udah jalan dari tempat terakhir kita jalan bebatuan itu sudah sekitar 10 menitan dan kita masih belum menemukan listrik di sini ya. Rumah-rumah masih gelap semua, jalanan-jalanan masih gelap. Nah, ini bebatuan lagi di sebelah kanan kita. Dan ini belokannya tajam juga agak menanjak sedikit. Nah, tuh. Jalanannya kembali tidak aspal, teman-teman. Kanan kirinya juga tanah-tanah yang kelihatannya ini tanah-tanah yang kayak baru digeser gitu. Tapi digeser sama warga ini. Bukan digeser oleh alat berat. Karena volumenya dia tidak banyak. Nah, jadi luar biasa banget warga-warga di Aceh Tengah ini ya. Dia tuh bisa bergotong royong untuk buka jalan supaya aksesnya bisa terbuka. Karena akses itu paling penting sih teman-teman. Kemarin kan aku ke daerah terdampak bencana yang sampai terisolasi ya. Mereka tuh sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah akses. Karena mereka nggak bisa belanja, mereka nggak bisa ke kota, mereka nggak bisa ke Takengonnya itu ya untuk belanja kebutuhan pokok karena aksesnya terputus, sama sekali nggak bisa lewat gitu. Contohnya kayak jalanan yang kita lewatin ini dari Takengon menuju ke Biren itu kan jalan utama ya, akses utama dari Takengon ke Biren, tapi banyak jembatan putus jadi aksesnya sulit sekali dan itu yang bikin produktivitas masyarakatnya itu terhambat, sangat terhambat dan akibatnya apa? Semua barang-barang jadi mahal. Di Takengon itu harga solar itu rata-rata Rp30.000 per liter. Harga solar ya kalau beli di eceran. Harga pertalite rata-rata Rp15.000 per liter. Itu di Takengon kota. Kalau di pedesaannya itu yang terisolir itu bisa ratusan ribu harga solar per liternya. Bahkan aku ngobrol sama salah satu
temen di Takengon, dia punya coffee shop ya. Dia pernah ada masanya Pertalite itu sampai ratusan ribu per liter di Takengon, dan orang beli karena mau nggak mau mereka harus beli untuk mobilitasnya. Itu terjadi itu teman-teman di hari-hari awal bencana itu ya, di awal Desember itulah. Itu sempat ada masanya harga Pertalite itu ratusan ribu per liter di Takengon ya. Tapi ya mau nggak mau untuk mobilitas kan. Nah ini kita berada di jalan yang sempit ya. Kayaknya ini masih belum jalur utama, tapi memang semua harus lewat sini gitu. Jadi mau nggak mau ya harus bersabar, bergantian seperti ini. Karena di sebelah kiri kita nih kayaknya masih jurang. Aku nggak bisa lihat juga sebelah kiri karena gelap sekali. Tuh, nah ini dimatikan lampunya sama driver bus kita supaya mobil depan tuh bisa lewat. Oh enggak, kita yang bisa lewat nih. Bisa ambil haluan ke kanan dikit. Karena kiri kita tuh jurang kayaknya ya. Jadi kita tuh menghindari terlalu ke kiri, takutnya jalanannya tuh nggak kuat gitu. Nah akhirnya depannya kosong. Bertemu lagi dengan jalanan yang putus teman-teman. Nah ini full tanah-tanah dan juga bebatuan, dan ini dia nanjaknya lumayan tinggi. Terus jalannya juga dia bergelombang sekali. Waduh, itu di depan kok kelihatannya ada kendaraan besar juga itu ya. Jauh di depan kita tuh kelihatan tuh kayak truk itu kayaknya ya. Nah, waduh, ini gimana ini nanti lewatnya ini? Kayaknya harus mundur deh tuh truk di depan. Karena posisinya ini kita menanjak ini. Nah ini dia, udah mulai kelihatan kan teman-teman tuh lampu sennya. Itu tuh truk itu, besar sekali. Wah ini harus mundur truknya karena sebelah kiri kita tuh berada di jalur yang mana sebelah kiri kita tuh jurang gitu. Jadi ya yang dari arah lawan yang harus mengalah, karena kita nggak bisa terlalu ke kiri, takutnya jalanannya nggak kuat gitu, karena kan kita bebannya berat ya. Nah itu lagi diatur sama kondekturnya, abang-abang kondekturnya untuk mengarahkan truknya mundur ke tempat yang aman supaya kita bisa sama-sama lewat gitu. Nah ini dia truk Pertamina ternyata ya. Tuh kita nggak bisa terlalu kiri. Pertama ini sebelah kirinya tanah-tanah yang basah, kita nggak tahu seberapa dalam. Terus kirinya lagi 1 meter sebelah kiri itu jurang. Jadi kita emang nggak bisa terlalu kiri. Jadi ya truknya ini nih yang harus agak mundur sedikit ya.
Akhirnya teman-teman, setelah hampir 5 jam ya perjalanan yang mendebarkan sekali, ini kita sudah berada di jalur utama dari Banda Aceh menuju ke Medan ya. Sekarang kita sudah di Biren. Yang luar biasa apa? Drivernya ini masih muda semua dua-duanya, tapi skillnya luar biasa sekali. Tuh. Dan ini sepertinya ada penumpang yang naik ya. Alhamdulillah teman-teman, ada beberapa penumpang yang naik di Biren. Jadi total penumpang di bus Harapan Indah yang aku naiki sekarang ini mungkin sekitar 70% lah ya. Alhamdulillah penumpangnya rame. Padahal ini hari biasa. Hampir jam setengah 10 malam ini kita bertemu dengan antrian ya. Jadi ini adalah antrian menuju jembatan Kutablang. Nah ini dia nih, jembatan Kutablang. Jadi ini jembatan yang kemarin tuh sempat putus ya, dan sekarang sudah bisa dilewati, tapi harus bergantian ya, tidak bisa langsung dua gitu. Nah ini kalau teman-teman buka di Google Maps jembatan Kutablang, akan ada video-videonya nih dari warga. Nah ini nih, kemarin sempat benar-benar terputus seperti ini jembatannya 3 minggu lalu tuh ya, kalau kita lihat di review Google Maps ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tersambung ya, tapi memang belum belum normal seperti biasanya. Jadi ini adalah jembatan Kutablang, ini yang sementara ya. Yang jembatan aslinya tuh ada di sebelah kanan kita tuh. Kelihatan kan ya, pilar-pilarnya berwarna putih yang besar-besar. Nah kalau ini adalah jembatan sementara, dan ini tentunya bebannya terbatas ya, bukan beban yang bisa digendong oleh jembatan yang biasanya. Jadi di depan kita kan ada truk ya, jadi itu kita biarkan dulu truknya full sampai ujung gitu, baru kita bisa lewat. Nah ini jembatan sementara, warnanya merah putih di sebelah kanan dan kirinya. Dan pada saat video ini diupload pada tanggal 16 Januari 2026, jembatan ini kembali ditutup teman-teman. Karena apa? Karena bebannya itu terlalu berat ya. Untuk truk-truk yang lewat itu banyak yang overload, jadinya jembatannya itu tidak kuat, akhirnya ambruk dan kembali diperbaiki dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam 7 pagi kita sampai juga di Medan. Ini aku turunnya di poolnya atau kantornya dari Harapan Indah yang ada di Jalan Gagak Hitam. Dan seperti inilah kondisi busnya, tuh kotor sekali di bagian eksteriornya tuh. Jadi luar biasa sekali perjalanan kita bersama bus Harapan Indah, yang aku nggak nyangka bus ini berani ke Takengon dengan kondisi jalan yang teman-teman sudah lihat di video kali ini. Terima kasih sekali untuk Harapan Indah yang sudah mengantarkan aku dan semua penumpang dengan selamat dari Takengon sampai ke kota Medan. Jadi ini adalah bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba jika teman-teman bepergian dari Takengon menuju ke Medan, ataupun dari Medan menuju ke Takengon, ataupun jalur yang dilewatinya seperti Kuala Simpang, Lok Sumawe, Langsa, Biren sampai ke Takengon. Ini adalah bus yang sangat luar biasa. Drivernya sangat berpengalaman melewati jalur yang tidak biasa, jalur yang belum selesai 100%, lewati dengan aman sampai ke tujuan akhir. Luar biasa banget. Jadi sekarang jam 7 pagi, nanti jam 10, 3 jam dari sekarang aku mau melanjutkan perjalanan dari Medan naik bus ALS. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini busnya, dia mau kembali ke garasinya. Garasinya itu nggak jauh dari sini, mungkin sekitar 10 menit, nggak sampai 5 menitan lah. Garasi bus Harapan Indah. Terus ini untuk kantor perwakilannya atau kantor penjualan tiket. Itu bagian dalam ada ruang tunggu. Di atasnya musola dan ruang istirahat. Jadi ini kantor perwakilannya cukup
lengkap fasilitasnya dan bagus. Oke, dadah.